Ke informasi berikutnya pemirsa, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi digital di masa mendatang. Saat ini, maksud kami 93,4 juta dari 250 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Bermodalkan potensi tersebut, Presiden Joko Widodo yakin Indonesia dapat menjadi pemain ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Berbicara dalam rapat terbatas tentang strategi peningkatan citra Indonesia di dunia, Presiden meminta percepatan dan implementasi industri digital di Indonesia. Sebagai langkah awal, Indonesia harus membangun sistem platform logistik yang terintegrasi dengan produk di pedesaan. Untuk itu saya minta segera dilakukan percepatan implementasi, karena kalau tidak segera kita kejar, kita akan tertinggal dari negara-negara di sekitar kita. Dan sebagai langkah awal kita juga harus membangun channel antara sistem platform logistik dunia dengan produk-produk yang berada di kampung-kampung, yang berada di desa-desa. Dan pada saat yang bersamaan kita juga harus mengambil peran langkah-langkah terobosan untuk memperkuat pelaku ekonomi digital kita, karena kita melihat potensi anak-anak muda kita yang siap untuk masuk ke dunia ini. Jokowi juga meminta supaya pebisnis pemula mendapatkan akses yang mudah untuk permodalan. Tidak hanya itu, Presiden meminta percepatan pembangunan jangkauan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung ekonomi digital. Presiden juga menyambut baik bahwa BlackBerry Messenger sudah dimiliki 100% oleh Indonesia. Menurut beliau, BBM bisa dijadikan platform asli Indonesia yang menyebar ke e-commerce lain. Saya kemarin mendapatkan informasi bahwa sekarang BlackBerry Messenger ini sudah dimiliki oleh 100% oleh Indonesia. Ini saya kira bisa kita jadikan platform asli Indonesia, dan kita harapkan nanti seluruh hal yang berkaitan dengan e-commerce kita, baik retail platformnya, baik logistik platformnya, itu bisa nempel ke BlackBerry Messenger khusus yang nantinya betul-betul kita siapkan. Sementara itu, pendiri Lipo Group Mohtar Yadi menyatakan bahwa kemajuan pesat teknologi informasi memang perlu disikapi secara serius oleh pemerintah maupun pelaku bisnis di Indonesia. Mengingat dunia saat ini memasuki tahap revolusi industri keempat, yakni nanoteknologi, digital teknologi, dan bioteknologi, oleh karena itu semua pihak harus sensitif menghadapi perubahan di bidang teknologi. Apabila Indonesia dan pelaku bisnis mengabaikan perubahan tersebut, otomatis akan digilas oleh kompetisi dunia yang semakin ketat. Perubahan tiga ini adalah begitu dahsyat. Dan dengan adanya perubahan tiga teknologi ini, maka kita masuk ke dalam tiga era yang baru. Satu adalah era digital economy, era services oriented economy, dan era ekonomi kompetisi yang bebas, secara bebas. Seperti kita ketahui, mulai tanggal 1 Januari tahun 2016 tahun ini, Indonesia telah masuk ke dalam satu era atau satu perjanjian AEC, Asian Economic Community. Dan sekarang kita sedang juga ditantang, di-challenge untuk masuk ke dalam TPP, Trans-Pacific Partnership. Ini semuanya adalah tentang free competition. Bagaimana kita bisa survive di dalam suatu free competition ini, itu adalah sangat tergantung pada tiga teknologi itu. Seperti diketahui, penjualan e-commerce di Indonesia mencapai 2,6 miliar dolar Amerika Serikat dengan penetrasi hanya 0,6% dari total transaksi. Dengan pengembangan ekonomi digital, diharapkan dapat membantu 56 juta UMKM yang dapat menyumbang sekitar 55% produk domestik bruto. Tim Liputan Berita 1.